Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina Arsam dengan nomor induk mahasiswa 21040450018, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas BKB. Baik, hari ini saya akan membawakan materi mengenai kecerdasan emosi. Dari yang kita ketahui, kecerdasan adalah kecakapan untuk menemui situasi-situasi baru atau belajar melakukan dengan tanggapan menyesuaikan diri yang baru. Kita mempunyai dua otak, dua pikiran, dan dua jenis kecerdasan yang berlainan, diantaranya kecerdasan rasional dan kecerdasan emosi. Keberhasilan kita dalam kehidupan ditentukan oleh keduanya, tidak hanya oleh IQ, tetapi kecerdasan emosilah yang memegang peranan. Gardner dalam bukunya yang berjudul Frame of Mind mengatakan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan yang penting untuk meraih sukses dalam kehidupan, melainkan ada kecerdasan varietas utama, yaitu interpersonal dan intrapersonal, yang dinamakan sebagai kecerdasan pribadi. Menurut Daniel Goleman 2003, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Tahapan perkembangan emosional dimulai pada usia dini, ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan prasekolah. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milih semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional sangat dipengaruhi oleh lingkungan, tidak bersifat menetap, dapat berubah-ubah setiap saat. Untuk itu, peranan lingkungan terutama orang tua pada masa anak-anak sangat mempengaruhi dalam pembentukan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman 2003-45 adalah kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan orang lain. Kecerdasan emosional bekerja secara sinergis dengan keterampilan kognitif. Tanpa kecerdasan emosional, orang tidak akan bisa menggunakan kemampuan-kemampuan kognitif mereka sesuai dengan potensi maksimum. Daniel Goleman mendapatkan kenyataan bahwa terdapat kecenderungan yang sama di seluruh dunia, bahwa generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosi dibanding dengan generasi sebelumnya. Mereka lebih kesepian dan pemurung, lebih berangasan dan kurang menghargai sopan santun, lebih gugup dan mudah cemas, lebih impulsif dan agresif. Pentingnya kecerdasan emosi bagi remaja mampu memberi kesan yang baik tentang dirinya, mampu mengungkapkan dengan baik emosinya sendiri, berusaha menyetarakan diri dengan lingkungan, dapat mengendalikan perasaan, dan mampu mengungkapkan reaksi emosi sesuai dengan waktu dan kondisi yang ada, sehingga interaksi dengan orang lain dapat terjalin dengan lancar dan efektif. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman bahwa koordinasi suasana hati adalah inti dari hubungan sosial yang baik. Apabila seorang pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati individu yang lain atau dapat berempati, orang tersebut akan memiliki tingkat emosi yang baik dan akan lebih mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya. Ada beberapa teori-teori tentang proses terjadinya emosi. Yang pertama itu teori James Leach. Emosi berpendapat bahwa sebuah peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu, dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang mengalami emosi. Yang kedua itu teori visual feedback. Menurut teori umpan balik wajah, emosi adalah pengalaman perubahan pada otot wajah seseorang. Ketika seseorang tersenyum, dia kemudian mengalami kesenangan atau kebahagiaan. Begitupun ketika seseorang cemberut, dia mengalami kesedihan. Perubahan di wajah seseorang merupakan isyarat otak yang didasari oleh emosi. Adapun ciri-ciri kecerdasan emosional menurut teori Goleman diantaranya yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi, empati, dan yang terakhir itu keterampilan sosial. Goleman juga mengutip pendapat Salovey menyebutkan bahwa ciri-ciri kecerdasan emosi diantaranya yaitu mengenali emosi, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain atau empati, dan yang terakhir itu membina hubungan.
Komponen dasar kecerdasan emosional menurut Irvin Burton dibagi menjadi 5 bagian, diantaranya itu intrapersonal, interpersonal, adaptabilitas, strategi pengelolaan stres, dan yang terakhir yaitu memotivasi suasana hati. Goleman 2005 mengadaptasi model teori Salovey dan Baron ke dalam sebuah versi yang menurutnya paling bermanfaat untuk memahami cara kerja kecerdasan emosional dan sosial, yang dikelompokkan menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu kecakapan pribadi yang meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi. Bagian kedua yaitu kecakapan sosial yang meliputi empati dan keterampilan sosial. Adapun menurut Goleman, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi individu yaitu faktor lingkungan keluarga dan faktor lingkungan non-keluarga. Prinsip-prinsip kecerdasan emosi menurut Maurice J. Allais dan kawan-kawan. Prinsip kecerdasan emosi yaitu sadari perasaan Anda dan orang lain, tunjukkan empati dan pahami orang lain, atur dan atasi dengan positif perilaku emosi dan impulsif Anda, berorientasi pada tujuan dan rencana positif, serta gunakan keterampilan sosial Anda dalam menangani hubungan. Menurut Patricia Patton, ada 8 prinsip karakter kecerdasan emosi, diantaranya kesabaran, keefektifan, kontrol impulsif, paradigma, keteguhan hati, pusat spiritual, temperamen, dan yang terakhir, kesempurnaan. Kualitas kecerdasan emosi adalah mutu kecerdasan emosi yang dapat dilihat dan sejumlah kecakapan yang meliputi sifat, sikap, atau gagal seseorang dalam mengekspresikan perasaannya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.